Shalom, perkenalkan nama saya Asri Jutabaun dengan NIM 1.0420230023 kelas A semester 6 program studi bimbingan dan konseling Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling Individual dan di sini kami akan mempraktekkan konseling individual Rogerian. Saya Asri Jutabaun sebagai konselor dan teman saya Maya Srianti Lionome sebagai konseli saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Senang bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita akan sangat bermanfaat bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda dan ikut berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikannya bersama. Ya Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saat ini di sini saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli saya. Selama proses konseling ini saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk bisa memahami benar apa yang sebenarnya Anda rasakan dan ingin Anda sampaikan dalam proses konseling ini. Di sini juga saya akan menjamin kerahasiaan Anda dan berharap bahwa dalam sesi konseling ini Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan kita hari ini. Ya Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, Anda bisa memulai diskusi kita. Ya Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini. Sebenarnya saya malu untuk membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan masalah saya pada orang lain. Perlu masukan dan sudut pandang dari orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama masalah pribadi. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya selalu bertemu banyak orang yang kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda merasa lebih santai untuk berada di ruangan saat ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul. Oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi, saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat bagi Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Ibu. Kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi Anda, ada baiknya Anda ceritakan dulu saja apa yang Anda alami saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali atas diri saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda.
Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan saya sekarang. Karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi sering marah, tapi Anda masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi semakin lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan di situ Anda sangat mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik-adik Anda. Ya, saya baru kelas 2, saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1, ya masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD, dan ya akan sangat sulit nantinya jika dibesarkan di lingkungan yang seperti ini. Sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda, dan saya ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa mereka masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Sebelum mengakhiri video ini, ada satu kutipan yang menjadi pengingat bagi kita semua. Konseling bukanlah tanda bahwa seseorang menyerah, melainkan keberanian besar untuk menghadapi badai di dalam diri demi melihat pelangi yang lebih cerah. Karena setiap jiwa atau setiap orang mendapatkan ruang untuk pulih dan tumbuh.